Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari beberapa orang, yaitu ada Andini Fatmawati, ada Asep Maulana, ada Pidiatun Nasihah, ada Ahmad Ridho Kamali. Di sini kami akan membahas tentang analisis pengaruh jam kerja dan kepuasan terhadap produktivitas karyawan. Tujuan riset: mengetahui pengaruh jam kerja terhadap produktivitas karyawan, mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan. Sumber data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 56 orang karyawan dari sebuah perusahaan swasta di sektor jasa yang dipilih secara purposif. Bisa dilakukan secara online maupun offline dengan menggunakan Google Form. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan opsi jawaban: 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Setelah itu, hasil dari kuesioner tersebut kita masukkan ke dalam kolam menu Microsoft Excel. Dari hasil kuesioner tersebut maka akan terlihat beberapa hasil dari kelima poin tersebut. Metode analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh lebih dari satu variabel independen bebas terhadap satu variabel independen terikat. Hasil perhitungan regresi linier berganda menggunakan Excel. Di sini kami menggunakan data sebanyak 56 responden, kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai-nilai, di mana X1 adalah jam kerja, X2 kepuasan kerja, dan Y adalah produktivitas karyawan. Jadi persamaan garis regresi bergandanya adalah Y kuadrat sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Menentukan persamaan normal. Di sini kita sudah ada rumus, yaitu B0 N ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y, dan seterusnya. Sini adalah data-data yang sudah kita hitung. Kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan perhitungan metrik, di mana yang sudah kita ketahui di sini sudah ada det A yang hasilnya 741316, det A0 sama dengan 4851422, det A1 sama dengan 2616427, dan det A2 sama dengan 219730. Variabel B dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut, dimana yaitu B0 sama dengan rumusnya det A0 dibagi dengan det A yang hasilnya 6,54, B1 sama dengan det A1 dibagi dengan det A hasilnya adalah 0,35, dan B2 sama dengan det A2 dibagi dengan det A yang hasilnya 0,296 atau dibulatkan menjadi 0,3. Berdasarkan dengan hasil perhitungan yaitu B0 atau intercept sama dengan 6,544, dan B1 koefisien X1 atau jam kerja adalah 0,352, dan B2 koefisien X2 atau kepuasan kerja adalah 0,296. Berdasarkan perhitungan di atas, persamaan regresinya adalah Y kuadrat sama dengan 0,544 ditambah 0,352 X1 ditambah 0,296 X2. Y kuadrat sama dengan 6,544 ditambah 0,352 X1 ditambah 0,296 X2. Baik, selanjutnya hasil output SPSS. Menjelaskan bahwa slide ini dan slide berikutnya menyajikan ringkasan hasil analisis statistik regresi berganda yang dilakukan oleh program SPSS. Fokus pada tabel model summary. Menjelaskan bahwa nilai R-square koefisien determinasi adalah 0,367 yang berarti 36,7%. Dari variasi produktivitas karyawan, variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh gabungan variabel jam kerja dan kepuasan kerja, variabel independen X1 dan X2. Sisa 63,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Lanjut dengan tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang kurang dari 0,001 menjelaskan bahwa nilai ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara jam kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan.
Selanjutnya, hasil SPSS yang berfokus pada tabel koefisien menjelaskan hasil analisis parsial untuk setiap variabel independen jam kerja X1. Nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa jam kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap produktivitas karyawan. Koefisien regresi B sebesar 0,353 menunjukkan bahwa pengaruh bersifat positif. Lalu kepuasan kerja X2 sama halnya dengan nilai signifikansi untuk kepuasan kerja adalah 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas. Koefisien regresi B sebesar 0,296 juga menunjukkan hubungan yang positif. Sebutkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6544 tambah 0,35 X 0,352 X1 tambah 0,296 X2 menjelaskan bahwa hasil diagnostik asumsi klasik menunjukkan tidak adanya multikolinearitas residual terdistribusi secara normal dan model yang digunakan layak untuk prediksi. Selanjutnya, histogram dan normal TP plot menjelaskan bahwa grafik histogram dan normal TP plot adalah bagian dari pengujian asumsi klasik. Menunjukkan bahwa grafik-grafik ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal yang merupakan salah satu syarat agar model regresi dapat digunakan. Selanjutnya adalah scatter plot menjelaskan bahwa grafik scatter plot digunakan untuk menguji asumsi heteroskedastisitas yang menyebutkan bahwa sebaran titik-titik pada grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu yang jelas yang mengindikasikan tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada model. Dari kesimpulan yang ada di atas tentang analisis adalah hasilnya berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS diperoleh temuan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara jam kerja X1 dan kepuasan kerja X2. Terdapat produktivitas karyawan Y dibuktikan dengan nilai signifikan ANOVA kurang dari 0,0001. 2. Secara parsial, variabel jam kerja X1 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan dengan nilai sig 0,005 kurang dari 0,05 dan koefisien regresi positif alfabet 0,353. Variabel kepuasan kerja X2 juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan sig 0,005 kurang dari 0,05 dengan alfabet 0,296. Demikianlah penjelasan tentang hasil analisis dari kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.